Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan kabar keluarganya Ibu? Ya, syukur puji Tuhan Ibu beserta keluarganya semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya Ibu-ibu ya. Ya Ibu-ibu, keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kita di pagi hari ini ya Ibu-ibu ya. Dan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya khususnya bahwa pada pagi hari ini ada bapak-bapak atau para suami yang mendampingi ibunya ya untuk mengikuti pertemuan ini. Selamat pagi Pak dan selamat bergabung bersama kita di pertemuan kita di pagi hari ini. Ya ibu-ibu dan bapak-bapak, sebelum kita memulai pertemuan kita di pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa ya ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya pertemuan kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Nah, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, adakah yang bersedia untuk berdoa atau memimpin doa kita di pagi hari ini? Ya, silakan kepada Pak Bambang untuk memimpin doa kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesediaannya memimpin doa kita di pagi hari ini ya ibu-ibu bapak-bapak. Sebelum kita memulai pertemuan kita di pagi hari ini, saya mau bertanya ini ibu-ibu, semuanya pada membawa buku pintarnya kan? Ya, terima kasih ya ibu-ibu ya. Tidak lupa untuk membawa buku pintarnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, di minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan kita. Nah, pada minggu lalu itu kita membahas masalah apa, ibu-ibu? Ada yang masih ingat? Ya, ya silakan kepada Ibu Lisbeth. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai memulai usaha dalam modul perencanaan keuangan keluarga dan perencanaan usaha. Bahwa di situ ada poin-poin penting yang kita ingat ya ibu-ibu ya. Di antaranya bahwa usaha itu perlu kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga kita. Kemudian sekecil apapun usaha yang akan kita jalankan, itu harus kita melakukan perencanaan dengan matang supaya nantinya usaha itu mendatangkan keuntungan bagi kita. Namun untuk hal tersebut itu ada juga langkah-langkah yang harus kita ikuti dalam membuka atau memulai suatu usaha. Ya, masih ada yang ingat langkah-langkah tersebut apa saja? Yo, antusias sekali ya Ibu ya. Silakan kepada Ibu Nining. Langkah pertama apa itu Bu Nining? Ya, benar sekali Ibu Nining. Terima kasih. Langkah pertama yaitu mencari ide usaha atau memulai ide usaha ya Bu Nining ya. Nah, kemudian setelah kita mendapat atau mendapatkan ide usaha untuk usaha yang akan kita jalani, kita harus juga menyusun rencana keuangan usaha kita, merencanakan keuangan usaha, kemudian menyusun rencana pemasaran usaha dan mengelola keuangan usaha ya ibu-ibu ya. Itu poin-poin tersebut harus tetap kita ingat supaya usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi ibu-ibu, uang tidak cukup, buka usaha yuk. Iya, benar sekali. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya dan juga para bapak ya Pak. Selamat mengikuti Pak. Mari kita nikmati pertemuan kita di pagi hari ini ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Namun pada pagi hari ini kita akan membahas khusus yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Nah, bentuk pertemuan kita ini juga kita akan memberikan yel yang baru nih ibu-ibu, yaitu tepuk anak PKH. Semua atau ada yang sudah pernah dengar? Iya, belum ya. Ya, untuk tepuk anak PKH saya akan beri contoh, silakan diikuti ya. Tepuk anak PKH. Sehat, tinggi, cerdas. Anak PKH. Sehat, tinggi, cerdas. Yes, yes, yes. Iya, itu ya. Kita ulangi lagi ya Bu ya. Tepuk anak PKH. Sehat, tinggi, cerdas. Anak PKH. Sehat, tinggi, cerdas. Yes, yes, yes. Ya, itulah yel-yel kita di pagi hari ini berkait untuk topik kita mengenai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini, ketika kita menjadi seorang orang tua dan memiliki anak, itu
tentunya kita mempunyai harapan ya ibu-ibu, bagaimana atau keinginan kita, harapan kita apakah anak kita di kehidupan yang akan datang. Nah, kalau boleh saya tahu kepada ibu-ibu, harapan apa yang ibu inginkan kepada anak-anak ibu ketika dewasa nanti? Ya, silakan, ada yang bisa? Ya, silakan kepada Ibu Jaima. Ibu berharap anaknya jadi dokter ya Ibu Jaima. Kemudian ada lagi Ibu, sebagai seorang pendamping. Ya, luar biasa, sebagai seorang pendamping PKH maksudnya Ibu Lucy ya. Ya, terima kasih Ibu Lucy, sebagai seorang pendamping PKH. Kemudian sebagai apa? Ada lagi? Ya, silakan Pak Bambang, sebagai apa Pak? Ingin menjadi insinyur. Benar sekali, ini harapan kita semua kepada anak-anak kita ya. Tadi kepada Ibu Jaima, dia berharap memiliki anak yang bisa menjadi dokter. Kemudian kepada Ibu Lucy, ini ingin menjadi seorang pendamping PKH seperti saya. Kemudian Pak Bambang sendiri berharap anaknya ingin menjadi insinyur. Ya, terima kasih, ini bukan suatu harapan yang kita inginkan supaya anak-anak kita menjadi seperti dokter, seorang pendamping PKH, dan menjadi seorang insinyur. Terima kasih untuk semua ini ya. Jadi ibu juga ingin anaknya sehat ya kan, dan ibu-ibu juga ingin anaknya menjadi anak yang berbakti, pintar dan sukses di sekolah sehingga bisa tercapai cita-citanya. Namun perlu diingat ibu, bagaimana anak kita itu terwujud harapannya ataupun harapan kita anak tersebut menjadi generasi emas kalau selama hamilnya ibunya tidak sehat ya. Jadi keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tuanya memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan. Nah, oleh karena itulah yang perlu kita bahas, bahwa pentingnya 1000 hari pertama di dalam kehidupan ya, 1000 hari pertama di dalam kehidupan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana bisa ibu memiliki ibu hamil memiliki kehamilan yang sehat, ada baiknya kita tonton dulu ibu-ibu ya untuk film satu-satu ini. Ya, terima kasih Ibu sudah menonton filmnya. Nah, di situ jelas apa yang kita bahas atau yang muncul di dalam film tersebut. Bagaimana Ibu? Tadi kan sudah ditonton. Nah, di film tersebut apa yang ibu-ibu sekalian tonton atau pesan apa yang bisa kita peroleh? Ya, silakan kepada Ibu Nining, Ibu Lisbeth. Iya, dia di situ terlihat bahwa istri si mamang tukang sayur itu mengalami anemia ya ibu-ibu ya, dan juga perlu kita ketahui bahwa kehamilan dengan anemia jika tak segera diatasi dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, bahkan dapat berujung dengan kematian ibu ya ibu-ibu ya. Dan itulah yang harus kita pahami, bahwa dalam 1000 hari pertama kehidupan ibu-ibu itu dimulai dari mana? Atau ada yang tahu apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu ibu-ibu itu dimulai dari masa kandungan ya, 0 sampai 9 bulan. Kemudian berlanjut sampai anaknya usia 2 tahun ya ibu-ibu sekalian ya. Kenapa Bu? Mengapa 1000? Ya coba kita hitung ya. Begini Ibu Nining ya. Coba kita hitung usia 0 sampai 9 bulan ya Ibu Nining ya. Bahwa dalam 1 bulan itu ada 30 hari, benar kan? Ya. Nah, kalau 9 kali 30 hari itu berarti sudah 270 hari. Begitu juga ya Ibu Niningnya, bahwa 0 sampai 2 tahun. Dalam 1 tahunnya itu ada 365 hari. Nah, kalau kita dalam 2 tahun berarti 730 hari. Jadi 730 ditambah 270 hari tadi, 0 sampai 9 bulan dalam kandungan, berarti genap menjadi 1000 ya kan Bu. Itulah masa yang perlu kita perhatikan. Masa 1000 hari
pertama kehidupan. Ya, seperti saya katakan tadi, saya ulangi kembali bahwa setiap keinginan dan harapan orang tua agar anak tumbuh menjadi yang sehat, anak yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tuanya memberikan perhatian sejak dalam kandungan ibunya. Ya, dan untuk tersebut ibu-ibu dan bapak-bapak itu juga tidak terlepas dari peranan para suami ya. Ya ibu-ibu ya. Kita ingat bahwa dalam pertemuan kita di modul pertama yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, bahwa suami dan istri, apa Ibu? Ya, silakan coba kepada Ibu Lucy itu, Ibu Lucy silakan. Bahwa ibu dan anak, iya tepat sekali Ibu Lucy, memiliki peran yang sama ya di dalam sebuah keluarga atau dalam mengasuh anak. Begitu juga ketika dalam masa kehamilan ini tidak hanya terbatas atau menjadi tanggung jawab seorang ibu saja ya, bapak-bapak juga di sini memiliki tanggung jawab. Jadi peranan ini sama itu ibu ya. Jadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tuanya memberikan perhatian sejak awal dalam kandungan ibu. Jadi begini ibu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing ya, yang bernama studi Southeast Asia Food and Agriculture Association and Technology bersama Institut Pertanian Bogor pada 2011, mereka meneliti terhadap lebih dari 200 ibu hamil, dan 50% ibu hamil tersebut memiliki asupan gizi lebih rendah dari angka asupan gizi yang dianjurkan, sehingga ibu tersebut hamilnya tidak sehat. Nah, faktor pengaruh dalam 1000 hari pertama kehidupan itu, jika ada saja ibu mengalami gangguan, ini faktornya sangat panjang sekali ibu. Bisa sampai nanti anak kita mengalami gangguan di kehidupan dewasanya ya ibu-ibu ya. Nah, coba dibuka di buku pintarnya ibu di halaman 12. Di halaman 12 itu ada dampak kekurangan gizi ya. Kalau kita tidak memperhatikan dari sejak kehamilan istri kita atau kita sendiri ibu-ibu ya, dampak kekurangan gizi itu coba kita lihat bagi ada seorang ibu di dalam keluarga, ibu yang hamil ya, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah ya, berat badan yang lebih rendah. Kemudian ketika bayi sudah lahir mengalami gangguan pertumbuhan dan juga mudah sakit. Ketika anak-anak gangguan pertumbuhan, anak pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar seusianya ya, itu yang disebut stunting ya ibu-ibu ya. Ingat ya, stunting itu ibu-ibu adalah anak yang tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya, itu yang disebut stunting atau kekerdilan atau cebol. Dan di masa remajanya sekali juga dia kesulitan belajar ibu, prestasinya akan menurun di sekolah rendah. Kemudian di kehidupan kedewasaannya gangguan kesehatan, pendidikan rendah, dan terbatasnya pilihan kerja. Jadi kita perlu ingat ibu-ibu ya, di dalam masa kehamilan kita itu sampai 1000 hari pertama kehidupan itu, jangan sekali-sekali ibu hamil atau anak yang telah kita lahirkan itu mengalami kekurangan gizi. Ya, kecukupan gizi dan kesehatan ibu hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Kemudian bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa nanti, sehingga harapan yang sudah kita tuliskan atau yang ibu inginkan seperti tadi dokter ya dengan Ibu Ujaimah, kemudian seorang pendamping PKH Ibu Lucy dan istri, itu bisa tercapai ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak ya. Bayi dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi kecil ya ibu-ibu. Jika tidak diatasi dengan gizi yang baik, bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tubuh rendah atau mudah sakit, berpotensi stunting. Apa tadi stunting? Ya, silakan kepada Ibu Lucy. Ya, yang tumbuhnya atau tingginya tidak sesuai dengan anak seusianya ya, atau kerdil atau cebol. Kemudian berkurangnya kecerdasan, benar sekali. Kemudian saat menjadi anak sekolah, kemampuan belajarnya terganggu ibu-ibu.
prestasi di sekolah rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kemudian saat menjadi usia dewasa dia tidak mampu mencari pekerjaan, ya, karena dia di usia sekolahnya sudah terganggu, maka di saat dewasanya tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilan juga rendah. Dan ketika dia berkeluarga tidak mampu memenuhi kehidupan makanan bergizi dan kesehatan bagi keluarganya. Itulah ibu dampak kekurangan gizi pada ibu hamil, balita, anak, bayi ataupun balita. Jadi itu perlu kita perhatikan ibu-ibu. Makanya kita harus ingat, ketika kita memiliki keinginan dan harapan kepada anak kita harus memberikan perhatiannya tersebut semenjak di dalam kandungan, ya. Bagaimana anak yang menjadi seorang generasi emas kalau selama hamilnya saja ibunya tidak sehat, ya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak juga perlu kita perhatikan bahwa ketika kita berkeluarga dan mempunyai keinginan untuk memiliki seorang anak, kita harus memiliki perencanaan, ya, supaya asupan gizinya ketika ibu kita atau istri kita hamil itu bisa tercukupi dan tidak mengalami kekurangan gizi, ya. Karena bukan apa-apa ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa di masa kehidupan 1000 hari pertama itu adalah masa generasi emas, masa yang menentukan bagaimana anak kita di kehidupan kita yang akan, di kehidupan mereka yang akan datang, maksud saya. Bisa dipahami ibu-ibu dan bapak-bapak untuk sampai saat ini? Ya, kita kasih dulu tepuk anak PKH kalau gitu, kalau memang ibu-ibu sudah paham semua, ya. Ya, silakan kepada siapa yang bisa memimpin. Waduh, masih pada belum. Oke, saya pimpin kembali ya ibu ya untuk tepuk anak PKH dalam hitungan ketiga. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Tepuk anak PKH. Sehat, tinggi, cerdas. Anak PKH sehat, tinggi, cerdas. Yes. Ya, itulah ya kita di hari ini ataupun di pagi hari ini ya ibu-ibu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu ketika dimulai dari masa kehamilan, ya, kemudian hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang penting bagi anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. 9 bulan di dalam kandungan, setelah melahirkan atau nifas usia 0 sampai 6 bulan, kemudian bayi usia 6 sampai 12 tahun dan anak usia 12 ataupun 24 bulan atau sudah menjadi seorang balita. Itu yang perlu kita pahami, sehingga seperti yang saya katakan tadi Bu, bahwa dalam memiliki anak juga kita harus memiliki perencanaan supaya kita bisa memperhatikan gizi istri kita atau ibu kita ketika hamil, ya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, sehingga nantinya ibu hamil tersebut sehat dan anak tersebut juga sehat sehingga melahirkan generasi emas. Karena perlu diingat bahwa 1000 hari pertama dalam kehidupan itu adalah masa yang penting, masa yang menentukan anak kita atau bayi yang akan lahir menjadi apa di dalam kehidupan yang akan datang. Itu yang perlu kita ingat, bahwa gangguan kesehatan ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Bagaimana ibu-ibu? Ada pertanyaan mengenai 1000 hari pertama dan dampak kekurangan gizi ini? Ya, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya bahwa sudah memahami apa itu 1000 hari pertama kehidupan, kemudian dampak kekurangan gizi dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Dan perlu digarisbawahi ibu-ibu ya, keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi yang sehat, tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberi perhatian sejak dalam kandungan ibu. Bagaimana anak ini bisa menjadi generasi emas kalau selama hamilnya ibunya tidak sehat? Itu yang perlu diingat, poin kunci kita pada pagi hari ini. Jadi kepada ibu-ibu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya datang untuk mengikuti pertemuan kita pada hari ini atau pada pagi hari, dan nantinya di minggu berikutnya akan kita lanjutkan lagi ibu ya mengenai topik di modul kesehatan dan gizi.
setelah tadi kita membuka dengan doa, ada baiknya juga ibu-ibu dan bapak-bapak pertemuan kita pada pagi hari ini juga kita tutup dengan doa ya, mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan hingga sampai akhir kegiatan ini ya. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ada yang bersedia lagi untuk memimpin doanya? Oh, untuk saat ini dari Ibu Lucy ya. Silakan Ibu Lucy dipimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu Lucy atas kesediaannya. Jadi ibu-ibu, pertemuan kita di pagi hari ini sampai di sini saja. Nah, untuk minggu depannya ya ibu-ibu, kita akan kembali melakukan pertemuan kita untuk Family Development System ya ibu-ibu ya, di modul kesehatan dan gizi. Nah, untuk di minggu depan waktunya tetap sama seperti yang hari ini. Semoga ibu-ibu dan bahkan bapak-bapaknya bisa bergabung kembali kepada kita bersama saya untuk mengikuti pertemuan ini. Di akhir kata saya ucapkan burung irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalam.